Halo mas, apa kabar semuanya? Pecinta mix parade dan single bed dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu mas. Oke, sebelumnya selamat datang kembali di channel Prediksi Pak D. Sebelum kita bahas tentang prediksi mix parade dan single bednya mas, jangan lupa mas, di subscribe kembali channel Prediksi Pak D dan nyalain loncengnya mas, biar nggak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D, supaya kedepannya mas, Pak D semakin bersemangat membuat konten prediksi mix parade dan single bednya mas. Oke mas, hari ini sebelum Pak D bahas untuk prediksi untuk 4 match besok ya mas, hari ini Pak D akan review hasil dari build konten kita kemarin ya mas ya. Setelah itu baru kita bahas untuk 4 match besok ya mas. Oke, check it out. Nah, dan ini di match yang pertama yaitu Brighton melawan Manchester City. Nah, kemarin Pak D sarankan ambil di over 3. Skor akhir 1-1. Di sini kita kalah ya mas, patah ya. Oke, lanjut kita di match yang kedua yaitu Real Madrid melawan Rayo Vallecano. Di sini Pak D sarankan ambil Real Madrid pur 1 ya mas. Nah, skor 2-1. Di sini kita seri ya mas. Oke. Dan di match yang ketiga yaitu Espanyol melawan Atletico Madrid. Pak D sarankan ambil di over 2,5. Skor akhir 3-3. Jelas di sini kita win ya mas. Oke. Dan di match yang terakhir yaitu saya sayangkan ini mas ya, Real Betis melawan Getafe. Real Betis keok dengan Getafe, padahal bermain di kandangnya Real Betis sendiri kan mas. Skor akhir 0-1. Karena Real Betis ini ada yang kena kartu merah mas. Jadi di sini Real Betis keok, ada yang kena kartu merah ya kan mas. Nah, makanya skor akhir 1-0. Di sini kita kalah. Di sini kita patah dan di sini kita patah. Di sini seri, di sini menang. Oke mas ya. Karena banyak kali permainan bandot tadi malam. Mulai dari match sore itu mas ya kan, match sore, match malam, match dini hari. Pokoknya mereka standby terus bandot-bandot gitu ya kan. Jadi kita gagal profit ya mas, gara-gara bandot ya kan. Macam mana lagi ya kan. Pak D udah berusaha semaksimal mungkin, ternyata kayak gini, asik di prank tiap hari ya kan. Mau cuman lagi kan. Tapi kita nggak apa-apa mas, kita harus tetap berjuang ya kan. Sebelum Pajero nongkrong di depan rumah ya mas, Pajero, Ducati apa ya kan, sebelum nongkrong di depan rumah baru kita pensiun ya kan ya. Kalau bisa jangan pensiun ya kan. Oke. Nah, dan bagi siapapun mas yang mau join di grup WA Pak D, nomor WA ada di sudut video ya kan mas. Nah oke. Dan nama channel Telegram Pak D juga ada di sudut video mas. Monggo mas. Lanjut kita masuk ke 4 match ya mas. Di match yang pertama yaitu Manchester United melawan Chelsea. Oke. Di handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 1/3/4, 1/4 dan setengah mas. Oke. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 3/2/3/4, 3/4 dan 2,5. Oke mas. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Oke mas, di peringkat klasemen sementara mas, di sini Manchester United berada di peringkat 4, sedangkan Chelsea sendiri mas di sini berada di peringkat 12. Dan di 5 laga terakhir Manchester United sendiri mas di sini 3 kali menang dan 2 kali kalah. Sedangkan di 5 laga terakhir Chelsea sendiri mas di sini 3 kali kalah, 1 kali menang dan 1 kali seri mas. Dan untuk 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, di sini 5-5-nya mereka draw terus ya mas. Oke. Dan di Manchester United sendiri mas di sini ada 5 orang yang tidak dapat bermain dan 2 lagi dipertanyakan. Sedangkan di Chelsea sendiri mas di sini ada 8 orang yang tidak dapat bermain dan 1 lagi dipertanyakan mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah yaitu Manchester United. Oke. Dan untuk handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di pur 1. Oke mas. Dan di over under sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di under 3. Oke ya mas. Dikarenakan mas, oke, karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 2-0 dimenangkan tim tuan rumah ya mas. Dikarenakan mas, cintamu ini sedang dalam bapuk-bapuknya mas di musim ini ya kan. Otomatis tim tuan rumah akan dalam melancarkan serangan-serangannya ya kan mas. Apalagi Casemiro bermain ya mas. Tadi ya, Casemiro bermain mas. Oke. Pemain bintang MU ya kan. Jadi kemungkinan di match ini MU akan bermain santai dengan mungkin bisa menang 2-2 gol ya kan mas. Jadi makanya Pak disarankan ambil di under 3. Dan untuk handicapnya kita ambil di pur 1 ya mas. Kita ambil di tim tuan rumah mas.
Lanjut kita masuk ke match yang kedua, yaitu Mallorca melawan Valencia. Oke. Dan di handicapnya sendiri Mas, di sini Bandar menyediakan seperempat lek-lekan setengah dan seperempat lagi Mas. Oke, dan di over undernya sendiri Mas, di sini Bandar menyediakan 2, 1, 3/4, 2 seperempat dan 1 setengah Mas. Oke, lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim Mas. Di peringkat klasemen sementara Mas, di sini Mallorca berada di peringkat 12, sedangkan Valencia sendiri Mas di sini berada di peringkat 13, ya. Lalu untuk 5 laga terakhir Mallorca sendiri Mas di sini 3 kali kalah, 1 kali menang dan 1 kali seri Mas. Dan untuk 5 laga terakhir Valencia sendiri Mas di sini 3 kali menang, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Dan untuk 5 laga terakhir mereka berjumpa Mas, di sini mereka imbang Mas, sama-sama 2 kali menang. Ya Mas, jadi sisanya mereka seri ya Mas, itu pun di tahun 2021 ya Mas. Oke. Dan di Mallorca sendiri Mas, di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain dan 2 lagi dipertanyakan. Sedangkan di Valencia sendiri Mas, di sini ada 3 orang yang tidak dapat bermain Mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya Mas. Menurut suhu bomser Mas, di sini Pak Des akan ambil di tim tuan rumah yaitu Mallorca. Oke Mas. Dan untuk ini game sendiri Mas, di sini Pak Des akan ambil di tahan seperempat. Oke, dan di over under ya sendiri Mas, di sini Pak Des akan ambil di under 2 seperempat. Oke Mas, karena kemungkinan skor menurut suhu pembesar Mas, kemungkinan skor 1-0 dimenangkan tim tuan rumah Mas. Dikarenakan Mas, oke ya, di peringkat klasemen sementara Mas, tim tuan rumah lebih diunggulkan daripada tim tamu. Walaupun di sini Bandar menyediakan pasaran untuk tim tamu ya kan Mas, untuk ngepur ya kan. Tapi di sini Pak Des curiga karena kemungkinan di sini tim tamu bisa menang tipis nih Mas ya kan. Karena Bandar kebanyakan untuk pasaran, kebanyakan untuk jebak kayak gitu. Padahal di 5 laga terakhir mereka jumpa Mas, mereka seri Mas, sama-sama 2 kali menang. Makanya di sini Pak disarankan ambil di tim tuan rumah. Oke Mas. Lanjut kita masuk ke match yang ketiga, yaitu Osasuna melawan Atletico Bilbao. Dan di game sendiri Mas, di sini Bandar menyediakan seperempat, lek-lekan setengah dan seperempat lagi Mas. Oke. Dan di over under sendiri Mas, di sini Bandar menyediakan 2 seperempat, 2 setengah, 2 dan 2, 3/4 Mas. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim Mas. Di peringkat klasemen sementara Mas, di sini Atletico Bilbao berada di peringkat 7, sedangkan Osasuna sendiri Mas di sini berada di peringkat 10. Dan untuk 5 laga terakhir Osasuna sendiri Mas, di sini 4 kali kalah dan 1 kali menang. Dan untuk 5 laga terakhir Bilbao sendiri Mas, di sini 1 kali menang, 3 kali kalah dan 1 kali seri Mas. Dan untuk 5 laga terakhir mereka berjumpa Mas, di sini 3 kali menang Bilbao dan 1 kali menang Osasuna, dan sisanya mereka seri Mas. Dan di Osasuna sendiri Mas, di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain dan 1 lagi dipertanyakan. Sedangkan di Bilbao sendiri Mas, di sini ada 5 orang yang tidak dapat bermain Mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya Mas. Menurut suhu pembesar Mas, di sini Pak Des sarankan ambil di tim tuan rumah yaitu Osasuna. Dan untuk yang di game sendiri Mas, di sini Pak Des sarankan ambil di tahan setengah. Oke Mas. Dan di over under ya sendiri Mas, ini Pak Des sarankan ambil di under 2,5. Oke Mas. Karena kemungkinan skor menurut suhu pembesar Mas, kemungkinan skor 1-0 dimenangkan tim tuan rumah yaitu Osasuna Mas. Dikarenakan Mas, banyaknya pemain Athletic Bilbao yang tidak dapat bermain Mas, kemungkinan akan melemahkan lini pertahanannya. Dan di sini poin mereka cuma selisih 3, diunggulkan Bilbao. Otomatis Osasuna akan mencari menang Mas, biar bisa naik ke peringkat klasemen selanjutnya melomba Atletico Bilbao, ya kan Mas? Makanya di sini Pak Des akan ambil di tim tuan rumah. Lanjut kita masuk ke match yang terakhir, yaitu Ankara Gucu melawan Istanbul. Dan di game sendiri Mas, di sini Bandar menyediakan seperempat, setengah dan lek-lekan. Oke. Dan di over under sendiri Mas, di sini Bandar menyediakan 2,5, 2 3/4 dan 2 seperempat Mas. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim Mas. Di 5 laga terakhir Ankara Gucu sendiri Mas, di sini 1 kali menang, 2 kali seri dan 2 kali kalah. Dan untuk 5 laga terakhir Istanbul sendiri Mas, di sini 2 kali seri, 1 kali kalah dan 2 kali menang Mas. Dan untuk 5 laga terakhir mereka berjumpa Mas, di sini 5-5 dimenangkan oleh tim tamu yaitu Istanbul Başakşehir. Oke Mas, lanjut kita masuk ke prediksinya di match yang terakhir ini Mas.
Menurut support bersama di sini Pak Ade sarankan ambil di tim tamu yaitu Istanbul. Dan untuk ini game sendiri di sini Pak Ade sarankan ambil di lek-lekan. Dan di oper Andre sendiri di sini Pak Ade sarankan ambil di oper 2,5. Karena kemungkinan skor menurut support bersama kemungkinan skornya 1-2 dimenangkan tim tamu. Dikarenakan Mas di 5 laga terakhir mereka berjumpa Mas jelas tim tamu belum pernah kalah berjumpa dengan tim tuan rumah. Makanya Pak Ade sarankan ambil di tim tamu yaitu Istanbul Basaksehir. Oke Mas, mungkin itu saja yang dapat Pak Ade bahas untuk match hari ini Mas. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita Mas, jangan lupa Mas di subscribe kembali channel Prediksi Pak Ade. Dan nyalain loncengnya Mas biar gak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak Ade. Utamakan prediksi masing-masing. Ini hanya sebagai sumber referensi bagi kita pecinta Miss Pak Ade dan single bed dimanapun kalian berada. Oke? Dan yang mau join grup WA Pak Ade, nomor WA ada di sudut video Mas. Dan nama channel Telegram Pak Ade juga ada di sudut video Mas. Monggo Mas. Oke, saya Prediksi Pak Ade pamit undur diri. Salam satu bola. Jos Mas.